Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Andi Nurman Saputra sebagai moderator, Helen Janerika sebagai presentator pertama, dan Yusmi Farida sebagai presentator kedua. Pada hari ini, kita mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Pendidikan Kejuruan dan Ketenagakerjaan. Apa itu pendidikan kejuruan dan ketenaga kerjaan? Nah, untuk mengetahui pertanyaan tersebut, marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan yang akan dijelaskan presentator pertama, yaitu Saudari Ellen. Kepada Saudari Ellen, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan lainnya mengenai tugas ini. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakangnya itu masalah perekonomian dan ketenaga kerjaan tidak terlepas dari masalah pendidikan dan pelatihan. Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi dunia kerja adalah pendidikan kejuruan. Negara-negara yang mempergunakan pendekatan ketenaga kerjaan mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikannya secara teratur kepada usaha untuk memenuhi tuntutan dunia lapangan kerja dalam segala bidang. Tujuan materi kali ini yaitu untuk mengetahui pendidikan kejuruan di Indonesia dan untuk mengetahui pendidikan kejuruan dengan pendekatan ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pendidikan kejuruan. Pengertian dari pendidikan kejuruan yaitu pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Itu dimuat dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15. Tujuan dari pendidikan kejuruan yaitu yang pertama, mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kepekaan dan mengapresiasikan dan mengekspresikan keindahan. Yang kelima, menyalurkan bakat dan kemampuan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat. Tujuan dari pembelajaran pendidikan kejuruan. Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan kejuruan menitik beratkan kepada pembelajaran praktik. Hal yang paling penting dalam keterampilan praktis, cara pengetahuan, dan perilaku yang bertalian langsung dengan keterampilan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ellen atas pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak kepada materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Saudari Jusmi. Kepada Saudari Jusmi, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kalau begitu, saya akan menjelaskan tentang pendekatan ketenaga kerjaan. Yang pertama, pendekatan ketenaga kerjaan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pendayagunaan tenaga kerja hasil suatu sistem pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang menggunakan pendekatan terhadap rekrutmen ketenaga kerjaan akan mengidentifikasikan mengenai besarnya kebutuhan tenaga kerja untuk suatu kurun waktu tertentu. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, mempunyai peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan. Yang kedua, lebih menggunakan orientasi, klasifikasi, dan rasio antar permintaan dan persediaan.
Yang ketiga, tujuan utamanya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Sedangkan di sisi lain, tuntutan dunia kerja selalu berubah-ubah atau bersifat dinamis. Yang ketiga, masalah yang timbul. 1. Jenis dan jumlah lapangan kerja di dunia kerja. Yang kedua, persyaratan yang jelas mengenai mutu personil yang dituntut oleh pasaran tenaga kerja. Yang ketiga, perbandingan jumlah personil berdasarkan jenjang keahlian. Yang keempat, kebutuhan yang real akan tenaga kerja. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan atau bagian akhir perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pendidikan. Yang pertama itu, perencanaan tenaga kerja digunakan sebagai dasar untuk menegaskan hubungan penawaran atau sisi dunia pendidikan sebagai sisi yang mempersiapkan tenaga kerja dengan permintaan, atau juga bisa disebut sisi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja digunakan untuk merangsang keahlian dan keterampilan peserta didik serta diarahkan ke pemenuhan persyaratan kerja. Perencanaan tenaga kerja juga dapat berguna untuk menilai kelayakan pertumbuhan ekonomi, menyelidiki masalah ketenaga kerjaan, dan menunjukkan kekurangan dalam pasar tenaga kerja. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah. Selesai sudah yang telah dijelaskan oleh kedua presentator pada hari ini. Terima kasih kepada Saudari Ellen dan Jusmi. Maka dari itu saya sendiri yang akan membacakan penutup. Pendidikan kejuruan berorientasi dunia kerja akan dapat berkembang dan berhasil manakala hasil lulusannya atau hasil produksinya dapat diterima dan diserap oleh pasar. Untuk itu, diperlukan model pengembangan pendidikan kejuruan berorientasi dunia kerja yang dapat memenuhi standar lokal, regional, bahkan global. Karena saat ini kita telah dan akan terus menghadapi pasar global. Demikian pula masyarakat terinstitusi, dunia usaha dan dunia industri, asosiasi, profesi, kadin, konsorsium ilmu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus merasa bertanggung jawab dan menyatukan visi dan misi untuk bersinergi dan bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa. Ya, itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.